Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tema 4 ya, globalisasi, subtema 1 ya. Dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang IPS, yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya ya. Ini ya, kerjasama anggota. Jadi negara-negara anggota ASEAN ini saling bekerja sama dalam berbagai bidang. Dalam hal ini kita bahas tentang bidang sosial budaya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi dalam bidang sosial, negara-negara ASEAN ini selalu bekerja sama. Hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi ya. Nah, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi ya, proses mendunia ya, sama menyamakan persepsi atau mengikuti perkembangan zaman, istilahnya seperti itu ya. Globalisasi itu proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau proses mendunia ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, penyebab adanya globalisasi adalah adanya perkembangan teknologi ya. Dengan teknologi berkembang, maka akan menyebabkan prosesnya itu sampai ke tidak hanya ke negara satu, tapi sampai ke negara-negara lain, bahkan sedunia ya. Perkembangan teknologi, terus alat komunikasi, alat transportasi ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Ini ya, proses globalisasi ini juga terjadi di negara-negara ASEAN. Hal ini akan memudahkan kerjasama antar negara satu dengan negara lain karena perkembangan teknologi tersebut. Oke, ya. Ini adalah salah satu pertemuan negara anggota ASEAN ya, di mana ya saling bekerja sama antara negara-negara anggota ASEAN ini ya. Faktor yang mempengaruhi kerjasama negara-negara anggota ASEAN ini yang pertama adalah sumber daya alam ya. Antara negara anggota ini, antara negara satu dengan negara lainnya kan berbeda sumber daya alamnya, sehingga saling bekerja sama, saling tukar menukar antar sumber daya alamnya. Karena sebuah negara akan bergantung pada negara lain. Kemudian kerjasama juga faktor yang mempengaruhi kerjasama adalah berada dalam wilayah yang sama, karena wilayahnya sama, yaitu di Asia Tenggara. Nanti ada di Asia Tengah, ada kerjasama sendiri, ada di Eropa, nanti ada sebuah kerjasama tersendiri. Nah, ini di wilayah Asia Tenggara ini mendirikan sebuah kerjasama yang disebut ASEAN, yang diprakarsai oleh 5 negara anggota ya. Sekarang sudah 10 anggota ASEAN. Yang kedua adalah IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi ya. Karena negara satu dengan negara lainnya itu berbeda-beda, maka pengetahuannya ini butuh kerjasama, saling tukar menukar. Dalam hal sosial, yang dilakukan antar negara ASEAN adalah tentang penanggulangan bencana alam. Ini saling membantu. Karena sudah tergabung dalam anggota ASEAN, salah satu negaranya terjadi bencana, maka negara lain membantu negara tersebut. Ini saling membantu. Terus meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Nah, ini kesejahteraan sosialnya juga ya, dengan saling membantu, terus pembangunannya juga sama ya, saling bergantian dalam membangun sebuah negara. Nah, saling mendukung antara negara satu dengan lain. Yang ketiga adalah melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Ini ya.
Kerjasama di bidang sosial ini yaitu di samping tentang bencana, meningkatkan kesejahteraan, pembangunan, meningkatkan pembangunan, tetapi juga melindungi hak-haknya ya. Hak ini saling dilindungi, terutama hak asasi manusia ya, anggota negara-negara ya, negara anggota ASEAN ya, saling melindungi satu sama lain, terutama adalah melindungi haknya. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas sarana kesehatan. Nah, ini ya, saling tukar menukar kualitas sarana kesehatan ya. Misalkan di Indonesia dengan Malaysia, Indonesia saling tukar menukar ya, tenaga kesehatan, saling tukar mendirikan sebuah tempat kesehatan, misalkan rumah sakit ya, saling kerjasama. Terus yang kelima adalah meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk. Nah, ini ya, semua penduduk saling dilindungi antar negara satu dengan negara yang lain dalam anggota ASEAN tersebut. Nah, sekarang kita bahas kerjasama dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya ini adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli. Tenaga ahli yang menguasai ilmu teknologi ini saling bertukar ya. Misalkan Indonesia mengirimkan tenaga ahlinya ke negara anggota yang lain, atau negara anggota yang lain mengirimkan ke Indonesia tenaga ahlinya untuk membantu meningkatkan pembangunan di Indonesia. Misalkan orang Malaysia ke Indonesia menjadi tenaga ahli untuk membantu pembangunan di Indonesia. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Nah, misalkan sedang meneliti, maka ini bisa kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura dan sebagainya. Ini saling membantu untuk meningkatkan kemampuan para ahli ini. Terus kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Ini bisa dilakukan dengan pertukaran pelajar. Dalam bidang budaya, salah satunya adalah menyelenggarakan SEA Games. Nah, ini SEA Games ini ya salah satu event olahraga yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, ini untuk meningkatkan bagaimana daya saing antar atlet-atlet tersebut, maka diadakan SEA Games. Yang selanjutnya adalah mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Nah, ini contohnya adalah saling mengenalkan budaya khasnya. Misalkan Indonesia memiliki sebuah khas, misalkan baju batik, misalkan, maka dikenalkan ke negara-negara anggota bahwa Indonesia itu bisa membuat batik seperti ini. Ya, ini adalah sebuah contoh kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, di samping mengenalkan juga bisa batik-batik tersebut, cara membatik ini bisa dikenalkan melalui pameran di luar negeri atau dengan mengadakan pelatihan membatik di luar negeri dan sebagainya. Untuk yang terakhir ya, melakukan pertukaran pelajar. Nah, ini ya, pertukaran pelajar antar anggota ASEAN. Nah, misalkan Indonesia mengirimkan pelajarnya, Indonesia mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri untuk belajar di Malaysia. Begitu juga Malaysia mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia untuk belajar tentang keilmuan di Indonesia. Nah, ini saling bertukar. Indonesia mengirimkan ke Singapura, Singapura mengirimkan ke Indonesia. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan atau kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Demikian pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami
dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk menambah referensi yang lain, silahkan bisa membaca buku-buku yang lain yang sesuai dengan kerjasama negara anggota ASEAN. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.